Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, para santri dan santriwati, serta sahabat Manjada Wajada. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini masih dalam seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas huruf yang kedua dari 8 kunci sukses santri dan santriwati, yaitu huruf A. Huruf M yang pertama itu sudah motivasi belajar di pesantren. Sekarang huruf yang kedua adalah huruf A. Awali hari dengan semangat. Tulis dulu ya adik-adik sekalian. Awali hari dengan semangat. Mengapa kita harus mengawali hari dengan semangat? Ya karena kalau kita mengawali hari nggak semangat, gimana mau berhasil kita? Orang-orang yang berhasil tuh pasti semangat setiap harinya. Bangun pagi juga semangat, ya. Bangun pagi langsung semangat, manjada wajada. Sehingga apa? Setiap hari siap menghadapi berbagai tantangan. Kalau pagi-pagi udah lesu, loyo, ya bagaimana akan menghadapi tantangan yang berat? Karena itu, awali hari dengan semangat. Apa saja yang mesti kita lakukan? Nah, ini dia yang pertama. Ingatlah tombol manjada wajada. Dalam pikiranmu, ya, bayangkan sebuah tombol. Tombol itu pencet gitu ya. Tombol itu dipencet. Nah, tombol itu ada tulisan manjada wajada. Setiap kamu merasa lelah, setiap kamu merasa capek, setiap kamu merasa nggak ada mood, tombol itu pencet, tuk gitu ya, tet, manjada wajada. Atau seperti bentuknya atau bunyinya itu seperti bel, ting dong, gitu, ting dong, manjada wajada. Atau bel, tang tang gitu ya. Itu tombol manjada wajada kalau kamu lagi ya merasa capek, merasa lelah, kalau kamu lagi merasa bahwa ada sesuatu yang butuh semangat dalam diri kamu, pencet tombol itu. Insya Allah tombol itu akan memberimu kekuatan. Nah, dalam pikiran kamu lagi nggak semangat, pencet manjada wajada. Manjada wajada, sehingga tumbuh lagi semangat kamu, tumbuh lagi terus begitu, tumbuh semangat dengan memencet tombol dalam pikiranmu, tombol manjada wajada. Yang pertama. Yang kedua, senyumlah. Awali hari dengan senyuman, ya kalau nggak senyum, dunia juga tidak akan tersenyum. Tersenyumlah, karena kalau kita tersenyum menebarkan kebahagiaan buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita senyum, maka adik-adik kelas kita, kakak kelas kita, itu akan tebarkan kebahagiaan. Kalau kita ketemu orang cemberut, nah bayangkan itu gimana kemudian kita akan menebarkan kebahagiaan dan semangat. Di rumah juga sama. Kalian senyum, kalian kemudian bahagia, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia. Senyum ada rumusnya ya. 1, 2, dan 7. 1. Senyum dari hati yang paling dalam. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Dan 7, pertahankan senyum kalian minimal selama 7 detik. Karena kalau senyum kurang dari 7 detik tidak enak benar ngelihatnya. Saya kasih contoh nih, contoh senyum kurang dari 7 detik. Perhatikan baik-baik. Ya, inilah dia contoh senyum kurang dari 7 detik. Adik-adik sekalian, apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mana enak kalau senyum kurang dari 7 detik ya. Karena itu usahakan mulai hari ini tersenyumlah minimal selama 7 detik. Oke, yang selanjutnya ya,
bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga ya, pertama ingat tombol manjada wajah dalam pikiran. Yang kedua tersenyumlah setiap hari. Dan yang ketiga itu adalah bersyukur. Syukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sebelum kita mengeluh, bersyukurlah. Panas misalnya ya, bersyukurlah Allah telah kasih dingin, telah kasih hujan berkali-kali lipat sebelumnya. Nah itu bersyukur. Kalau nggak bersyukur, mana bisa kita menjadi orang-orang yang bahagia. Dikasih sakit sedikit, bersyukurlah bahwa selama ini kita sudah sehat. Setiap ada kita itu pikiran mau mengeluh, coba kita pikirkan bahwa selama ini masih banyak hal-hal yang kemudian kita dapatkan yang jauh lebih banyak, lebih berlimpah dibandingkan dengan kesulitan yang kita terima sekarang. Sakit, kekurangan duit, yaitu bagian dari apa yang Allah sudah takdirkan. Terima kasih, bersyukur yang akan membuat kita bahagia. Karena apa? Itu ujian dari Allah yang kalau kita lulus, insya Allah Allah akan kasih nikmat yang lebih banyak. Allah akan kasih nikmat yang lebih berlimpah buat kita. Kalau kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, maka kesulitan akan terus menimpa kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan yang terakhir, ya, berpikir dan bertindak positif. Ya, berpikirlah selalu hal-hal baik. Dalam setiap peristiwa itu selalu ada dua yang bisa kita pikirkan. Sisi baiknya atau sisi buruknya. Orang juga begitu. Ada sisi baik dari orang tersebut, ada sisi buruk dari orang tersebut. Ya kita ambil yang sisi baiknya, biar kita tidak terlalu banyak suuzon kepada orang. Jadi bersikaplah yang baik, berpikirlah yang baik, berpikirlah yang positif. Berpikir positif, lihat sisi baiknya. Lalu berkata yang baik-baik, jangan pernah keluar kata-kata buruk dari mulut kita. Jaga kata-kata kita, pilihlah kata-kata yang baik. Sehingga membuat kita itu jadi orang-orang yang baik. Terbiasa kita menahan diri. Kalau kita ingin mengeluarkan kata-kata yang buruk, tahan diri kita, tahan. Sehingga kita itu bisa menahan diri kita untuk berkata yang buruk, berkata yang baik, dan juga tentu saja berbuat baik setiap hari. Setiap hari, jadilah orang yang pertama berbuat kebaikan. Berkata baik, berbuat baik. Wah, itu yang akan menjadikan kita itu menjadi orang baik. Ada orang yang selalu pesan orang-orang yang selalu saya ingat itu adalah jangan bosan menjadi orang baik. Walaupun kemudian kebaikan kita terkadang itu tidak dihargai orang. Kita sudah berbuat baik, tapi orang malah mencaci kita. Orang malah menggunjingkan kita di belakang. Orang malah memfitnah kita. Nggak apa-apa, biarkan aja. Karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan membuat kita itu tambah baik. Kalau ada orang menggunjing kita, itu anggaplah sebagai angin lalu. Ujian buat kita itu istiqomah enggak dalam berbuat baik. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan selalu bisa berbuat baik. Nah itulah ya, awali hari dengan semangat positif yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu positif. Semangat kita positif, insya Allah itu akan membuka pintu-pintu rezeki, akan membuka pintu-pintu keberkahan. Kalau kita tiap hari semangat, tebarkan senyum, doakan orang-orang itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan membuka rahmat Allah. Sehingga gampang kita belajar, gampang menerima rizki, gampang menerima ilmu. Ya, kalau sulit kita menerima ilmu, mungkin hati kita masih belum bersih. Hati kita belum baik. Kalau kita sudah mulai membersihkan hati kita, perkataan kita, perasaan kita, perbuatan kita, insya Allah kita akan awali hari dengan positif. Termasuk di pondok.
Kalau di pondok, pagi-pagi sudah mengeluhkan keadaan, gimana mau bisa belajar dengan baik? Ya, di pondok, pagi-pagi kita awali dengan semangat positif. Bangun pagi, baca Quran, olahraga, beraktivitas. Itu dengan penuh semangat, jangan loyo. Ya kalau loyo gimana kita akan bisa berhasil? Semangat, semangat, semangat. Belum bisa semangat lagi. Pelajaran belum masuk, pelajaran kok sulit dipahami. Semangat lagi, semangat lagi, semangat terus belajar. Kita berlatih, belum bisa-bisa, belajar lagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Insya Allah kita akan selalu menjadikan kita positif, sabar dalam hidup ini, kemudian terus semangat mengejar impian-impian kita. Karena kita ini orang-orang hebat, impian-impian kita hebat. Saatnya kita mengejar impian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita lebih cepat mencapai impian kita. Awali hari dengan semangat, insya Allah itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kita. Demikian, terima kasih. Ya, ini video ini materinya itu ada dalam buku terbaru saya, 8 kunci sukses menjadi santri dan santriwati. Silahkan untuk pesan bukunya biar menjadi teman bacaan pada saat liburan kita dan anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita bisa berubah lebih baik, jadi pribadi baru, pribadi manjadah wajadah, pribadi yang punya impian hebat, mau bekerja keras untuk mencapai impian itu. Silakan juga untuk ikuti terus video-video seri 8 kunci sukses manjadah wajadah ini, karena akan terus tayang setiap hari sampai kira-kira 15-an episode lah ya. Terima kasih, mohon maaf. Ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.